Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai praktikan Satuan Operasi Angkatan 2018. Kali ini saya akan mempraktikkan separasi mekanis bagian sedimentasi. Nah, sedimentasi adalah pemisahan dua komponen yang secara cair maupun padat tidak bercampur. Sedimentasi memanfaatkan gaya gravitasi sehingga tercipta dua fase, yaitu fase sluri dan fase supernatan. Fase sluri merupakan fase padatan atau komponen yang lebih berat yang turun terlebih dahulu dibandingkan fase supernatan atau fase bening. Separasi mekanis memiliki 3 metode secara umum, yaitu sentrifugasi, filtrasi, dan juga sedimentasi. Nah, langsung saja ya kita masuk ke praktikumnya. Nah, karena kali ini kita praktikum hashtag di rumah aja, jadi kita pakai alat-alat dan bahan yang ada di rumah. Nah, prinsip dari sedimentasi adalah mendiamkan suspensi sehingga terbentuk lapisan yang terpisah dari homogen. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu gelas kaca, gelas takar, sendok makan, sendok teh, penggaris, dan timer. Sedangkan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah air, gula pasir, dan kopi. Sebelum kita mulai praktikum, alangkah lebih baiknya kita menyiapkan tabel yang akan digunakan untuk mencatat ketinggian cairan bening yang ada dari setiap suspensi yang akan dibuat. Langkah kerjanya, pertama-tama kita membuat larutan gula terlebih dahulu. Caranya yaitu 100 gram gula yang telah ditimbang ditambah dengan 100 ml air hangat. Kemudian diaduk hingga larut. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui kecepatan dari pengendapan dari setiap suspensi dengan perbedaan konsentrasi. Nah, setelah gulanya larut, kemudian kita akan membuat suspensi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Perbedaan konsentrasi ini ditentukan dengan perbedaan persentase atau perbedaan komponen dari penyusunnya. Pertama-tama kita akan membuat komponen dari A. Komponen A terdiri dari 70 ml air, 30 ml larutan gula, dan juga 1 sendok teh kopi. Kemudian sampel larutan yang kedua yaitu sampel larutan B yang terdiri dari 50 ml air, 50 ml larutan gula, dan 1 sendok teh kopi. Kemudian sampel larutan yang terakhir yaitu sampel larutan C yang terdiri dari 30 ml air, 70 ml larutan gula, dan juga 1 sendok teh kopi.
Setelah selesai membuat sampel larutan A, B, dan C, kemudian kita didiamkan selama 30 menit. Pengecekan ketinggian larutan bening dilakukan 5 menit sekali, sehingga kita akan ketemu lagi 5 menit berikutnya. Setelah 5 menit, kemudian kita mengukur menggunakan penggaris tinggi cairan bening dari masing-masing larutan sampel. Ini bisa dilakukan dengan bantuan flashlight kamera atau flashlight handphone dikarenakan cairan bening dari larutan kopi yang baru saja diendapkan itu tidak terlalu terlihat, sehingga kita membutuhkan bantuan cahaya untuk mengukurnya. Nah, kemudian kita tunggu 5 menit kemudian lagi sampai 30 menit, berulang-ulang selama 5 menit sekali. Setelah perhitungan tinggi cairan bening yang terakhir yaitu menit ke-30, kemudian dan tabelnya sudah diisi, kita dapat menghitung kecepatan pengendapan dari masing-masing larutan sampel. Caranya yaitu tinggi area bening pada menit ke-30 dibagi dengan waktu. Waktu di sini menggunakan satuan sekon, sehingga 30 menit dikali dengan 60, sehingga tinggi area bening dibagi dengan 1800 sekon. Kemudian setelah perhitungan didapatkan bahwa untuk larutan sampel A, kecepatan pengendapan dalam 30 menit adalah 0,0019 cm per sekon. Kemudian larutan sampel B 0,0021 cm per sekon dan larutan C 0,0024 cm per sekon. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi dari larutan sampel, maka semakin cepat pula pengendapan akan dilakukan. Nah, kesimpulannya adalah kecepatan pengendapan dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi dari suspensi larutan sampel yang digunakan. Sekian praktikum pada hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.